Selamat pagi semuanya. Ya, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali kelas dalam acara pemaparan wilayah positif aksi nyata modul 1 nanti yang akan disampaikan oleh para bina sebagai calon wisuda angkatan 9. Salam Rasulullah, Nabi kita, Nabi semuanya di kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya, kepada tentunya hingga akhir zaman. Pada hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul ya. Karena kita perwakilan Hajinana, kalau moderator menyampaikan terima kasih atas waktunya kepada Bapak dan Ibu Guru untuk melihat dan mempelajari tentang budaya positif. Yang saya hormati Pak Hajinana sebagai wakil kepala sekolah dan kalau guru penggerak angkatan 11, dan saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMA menjadi koordinator yang mewakilinya, dan yang saya hormati perwakilan dari Guru Penggerak angkatan 11. Saya lebih cepat ya. Nanti kita akan melihat mendengarkan pemaparan dari Pak Hajinana yang akan memaparkan tentang budaya positif. Supaya sekilas saja bahwa budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Pak Hajinana. Kepada Pak Hajinana, waktu yang tepat kami bersilakan. Terima kasih kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu yang bersedia berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Ini merupakan tugas untuk melakukan aksi nyata di sekolah, di lingkungan sekolah. Baik, saya akan mencoba memaparkan tentang budaya positif di lingkungan sekolah yang telah saya buat ringkasannya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Jadi di setiap sekolah mungkin Bapak dan Ibu sudah menerapkan sikap budaya positif tersebut, terutama di SMA 1 Teko. Kegiatan positifnya setiap pagi siswa dan siswi disambut dengan salam pagi seperti itu. Mungkin di sekolah yang lain juga hampir sama semuanya. Begitu Pak. Di sini contohnya seperti ini, anak-anak disambut oleh guru-gurunya itu merupakan budaya positif. Sebenarnya masih banyak hal yang lain lagi tentang budaya positif. Misalkan setelah datang ke sekolah mereka melakukan kegiatan mengaji, membaca buku, literasi dan segala macam. Nah, di sini untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi tidak hanya dilepas muridnya, tapi kita juga harus mengontrol kegiatan-kegiatan positif dan mereka lakukan di sekolah. Kita tes coba. Di sini ada uji coba. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan, cobalah bukan Anda adalah A,
teman Anda, bila Anda mengembangkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda meminta sesuatu yang sangat sederhana di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda meminta untuk membuka dengan berbagai macam cara. Bisa membujuk, mengabdi, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan. Misalkan pengaruh pengapal Pak Wahab dan Hakim Pak Yakub. Coba Pak Hakim gimana? Supaya membuka kepala tangannya. Nah, setelah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan di bawah ini. Secara nanti dan diskusikan kembali dengan rekan Anda. Jadi sebenarnya kita yang mengontrol diri bukan orang lain. Oke? Ya. Jadi kita hanya bisa mengontrol, tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita sendiri yang bisa mengontrol. Maka apakah Anda tahu membuka kepala tangan Anda? Apa maksudnya? Nah, begitu. Bisa dicoba untuk malu. Silahkan. Ya, jadi kalau malu sesuatu nih, orang memaksa yang membuka. Satu kamu memaksa. Apa kata-kata yang akan disampaikan supaya bukan Marut mana? Terus gue yang bisa gimana? Buka dong. Enggak salah. Kami bisa apa sih? Bisa bodoh. jadi sebenarnya apa? Siapa yang dikontrol dengan melawan atau pengaruh? Nah, jadi di sini kita simpulkan kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung dari diri kita masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Tapi kalau misalkan Pak Malu dikasih uang buka dong kepala tangannya ini ada uang 50.000, nah itu gimana? Kalau misalkan itu. Nah, hanya di sini maksudnya. Jadi tergantung pada diri kita sendiri. Menurut pihak yang Dewantara, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman. Seperti yang tadi, lanjut ke depan. Perubahan paradigma teori, ilustrasi guru mengontrol ilustrasi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat mengeluarkan karakter, tergantung orangnya. Ada yang orang yang tahan kritik, ada yang orang yang tidak tahan dikritik seperti itu. Jadi bisa mengeluarkan karakter seseorang. Bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk mengembangkan. Lanjut ke depan. Apa makna disiplin? Disiplin maknanya berasal dari bahasa Latin disiplina yang harus belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid sebatas dan faktor. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan Tuhan seperti itu. Jadi kita juga pasti seperti itu. Jadi orang lain harus patuh terhadap perintah kita itu yang menurut kita disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Jadi biasanya kita menerapkan disiplin ke siswa-siswi untuk
menghilangkan dari hukuman seperti itu, dihukum oleh Pak Ahmad. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita beri dengan bertanggung jawab tanpa berperintah orang lain. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Itu perintah. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, mandiri, bertanam kritis, berpikiran global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, kebutuhan dasar manusia yang paling utama di sini yaitu manusia, kita sebagai manusia pasti ingin dicintai dan diterima oleh orang lain. Itu sifat dasar manusia. Penguasaan, apa itu penguasaan? Penguasaan ingin memiliki apa yang kita inginkan. Kesenangan, kita pernah juga ingin senang, ingin bebas, begitu. Itu sifat dasar manusia. Dan kebebasan juga. Kebebasan untuk bisa dihargai oleh orang lain, itu kebutuhan dasar manusia. Secara realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran dan berbeda-beda. Nah, ini ada kasus seperti ini. Ibu Ani dulu kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Agus namanya. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Ani yang merasakan, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ada yang mau berpendapat? Jadi, apa yang akan Anda lakukan kalau Anda menjadi Ibu Ani? Dan apa alasan Agus melakukan hal seperti itu? Ada yang mau? Ini kita mau dulu. Kalau ada situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Bapak mau? Silakan. Terima kasih Pak Haji. Jika saya posisi saya di oleh Bu Ani, posisi saya sebagai Bu Ani, posisi saya sebagai Bu Ani, jadi saya sebelumnya menyelidiki dulu Pak, apakah si Agus itu tidak diberikan bekal oleh orang tuanya Pak. Jadi jangan kita harus berikan atau menghukum langsung ke Agus. Jadi kita menyelidiki dulu apakah si Agus tidak dibekali makanan oleh orang tuanya, apakah orang tuanya orang tidak punya gitu Pak. Jadi terima kasih. Apa alasan Agus melakukan itu? Terima kasih. Ada tanggapan yang lain? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Menghadapi situasi seperti itu, saya berpikir yang pertama kali Ani lakukan yang pertama Bu Ani lakukan panggil Agus, menanyakan Agus
Agus kenapa kok sampai ibu dengar kamu tukang minta makan ke teman-temannya? Kok bisa Agus itu? Coba ibu pengen dengar deh yang Agus minta yang itu. Kok bisa Agus seperti itu? Jadi nanya antara ibu dan anak itu ya yang menurut anak. Saya melihat ya ketika dia menginisiasi Agus, tidak harus mau menyampaikan apa kok bisa dia berbuat seperti itu. Kita itu harus terima kasih. Terima kasih. Nanti kita lihat dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan. Ya, jadi sebenarnya harus bisa sama. Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha diberikan Agus. Apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal mengajar, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Karena kebutuhan manusia itu dari apa aja? Hidup terus. Sudah apabila jawaban Agus sekarang dia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Si Agus jadi cari perhatian orang lain. Apabila jawaban Agus adalah merasa hebat karena temannya jadi takut, menurutnya kebutuhannya adalah kemampuan dan kemampuan. Apabila jawaban Agus kalau dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakannya, berarti itu kebutuhannya adalah kebebasan. Tapi kalau bebas dari makanan itu aja. Jadi dia ingin mencoba makanan yang lain, makanya dia mencoba makanan temannya. Dan apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja, dia menikmati ekspresi wajah temannya, jadi kebutuhannya adalah kesenangan. Nah, itu jadi bermacam-macam kebutuhan manusia. Posisi kontrol guru, nah kita sebagai guru harus mempunyai posisi kontrol yang bisa menerapkan suatu tumbuhnya budaya positif. Bisa menjadi penghukum, bisa menjadi pembuat merasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa menjadi pemantau atau dan terakhir sebagai manajer. Kita lihat apa aja posisi kontrol seorang guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu motivasinya guru berbuat sebagai penghukum. Biasanya guru hanya bisa menghukum saja. Biasanya kalau sebagai penghukum guru menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kamu melakukan hal itu terus. Nah, menunjuk itu sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah. Seharusnya jangan dilakukan hal seperti itu, kumpul-kumpul tiap malam minggu, dukung, jangan. Nah, itu sebagai membuat merasa bersalah, jadi kami merasa bersalah. Atau kita sebagai teman, nah, membuatkan alasan kenapa kumpul-kumpul terus, mengajak-ajak bapak sebagai teman. Memantau, menghitung dan mengukur apa aja yang telah dilakukan, ya, apa peraturannya, ya. Nah, kalau sebagai manajer kita bisa bertanya, apa yang kamu yakini kalau misalkan salahkah kamu kumpul-kumpul sama teman tiap malam minggu seperti itu? Nah, itu. Jadi kita tinggal memikirkan bagaimana sebagai guru itu sebagai penghukumkah, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Dan dampaknya juga apabila kita melakukan sebagai penghukum, hanya menghukum saja, biasanya mengulangi kesalahannya si muridnya. Hanya menghukum saja, si murid ulang peka terhadap apa yang telah dilakukannya. Kalau membuat rasa bersalah, si murid biasanya merasa merendah diri, minder nantinya, menyalahkan terus tanpa melupakan apa alasan si murid melakukan hal tersebut. Si
sebagai teman, pernah tidak mandiri dan tergantung. Jadi kalau misalkan sebagai teman, biasanya kita si muridnya merasa kalau tidak ada gurunya, pendampingnya, dia merasa tidak ada yang melindungi seperti itu. Untuk sebagai pemantau, menitik beratkan pada saksi atau hanya pada dirinya. Biasanya ada punishment and reward ke sana. Ya, dan sebagai manajer biasanya mengevaluasi diri bagaimana caranya memperbaiki diri. Lanjut ke depan. Nah, pertanyaan-pertanyaan biasanya seperti ini yang biasa kita lakukan sebagai guru. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Saya tak tahu Bapak dan Ibu bagaimana cara menyampaikannya ke sebuah ibunya. Sebagai teman, ayo lakukan bagi Ibu Bapak. Ayo lakukan, kamu bisa supaya Bapak Ibu dapat penghargaan dari orang lain. Sebagai penonton, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Soal itu kita sebagai penghukum biasanya. Kita hanya bisa menghukum tanpa bisa menerapkan pola kedepannya. Nah, budaya positif di sini adalah lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gus, yang suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nanti berikutnya. Nah, pembentukan keyakinan jadi diharapkan Bapak Ibu membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Maksudnya keyakinan kelas bertanggung jawab, disiplin, seperti itu. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dan terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, biasanya di sini ada peraturan dan keyakinan kelas tentang nilai kebajikan yang dituju. Dalam peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Berarti murid-murid harus bertanggung jawab. Dilarang menunggu orang lain, memprovokatif orang lain dan diri sendiri. Jadi biasanya Bapak Ibu, setiap sebelum mulai pembelajaran kita melakukan keyakinan kelas dulu. Kita harus bisa menghargai teman-teman, menghargai guru, bertanggung jawab, apa itu. Dilarang melakukan kekerasan, jadi ada keyakinan kelasnya masuk ke keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, masuk ke kesehatan dan selanjutnya. Ya. Membuat kesepakatan kelas, nanti berikan. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif tanpa memberikan dirinya keperluan berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, dan terakhir memberikan penawaran bukan paksaan. Dalam segitiga restitusi di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi ada menstabilkan identitas. Berdosa itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Itu kata-kata yang diucapkan oleh guru kepada siswa. Kamu berhak berasal. Tapi setelah itu distabilkan dulu identitas peserta didiknya. Lalu setelah itu ada yang kedua apa? Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan hal itu dari dia. Jadi tindakan yang dilakukan itu lebih besar. Dan menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati.
Jadi ada 3 tahapan segitiga restitusi. Lanjut coba. Nah di sini saya sudah mencontohkan ada segitiga restitusi yang saya kembangkan bersama siswa. Jadi Baim tidak mengerjakan tugas pelajaran saya panggil, katanya kenapa tidak mengerjakan tugas, karena alasannya dia ketiduran karena bersaing instrumen terus menerus melakukan segitiga restitusi seperti itu. Nanti hasilnya seperti apa? Jadi intinya bahwa kita harus dibiasakan melakukan budaya positif yang diciptakan minimal sekolah. Kita menerapkan berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan mencipta budaya positif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kita sharing bisa diperlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pertanyaan tidak ada. Ada yang mau sharing? Terus. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Nanang yang telah memaparkan tentang budaya positif di bawah. Jadi kesimpulannya, saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Nanang bahwa budaya positif itu terdiri dari yang pertama disiplin positif, ya, kedisiplinan, yang kedua di situ ada keyakinan kelas, yang ketiga itu segitiga restitusi. Itu semuanya kita sebagai pendidik itu harus menimbulkan atau melaksanakan tentang nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Itu kesimpulannya. Mungkin dari Bapak atau Ibu yang mau ada pertanyaan, terima kasih. Yang enggak pakai. Maka adik, ini instruktur ngajar kamu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus selaku moderator dan kemudian selaku narasumber. Ini masalah ini klasik sebenarnya yang saya sampaikan, artinya bahwa semua yang kita peroleh dari jika guru belajar sekarang guru bergerak, ada guru inti dan lain-lain, pada dasarnya itu adalah ada istilah idealisme itu seumur jatuh. Kalau tidak tahu ya, kenapa? Begini, saya mengajar 33 siswa dalam satu kelas. Kalau kita melakukan hal seperti itu, akan berapa ribuan waktu yang terbuang. Artinya, ini mungkin konsep ini bisa diterapkan di siswa sekelasnya maksimal yang akan 15 atau 20 orang, sehingga tercover ya. Bayangkan, kita ada 36 jam dalam satu minggu dengan jumlah siswa 33 kelas
akan sangat teramat lelah dan akan sangat teramat bingung kita melakukan hal-hal yang bersifat preventif persuasif. Artinya main marketing kalau main bola satu-satu terus. Nah, ini kalau nanti dibahas di platform guru bergerak, maka nanti idealismenya seperti apa, dan saya yakin kalau capek saya kalau ngasih materi mau dibahan bisa ice breaking dengan setiap hari bisa ini karena siswanya hanya 20 orang dan waktunya terbatas. Kita satu semester dengan siswa yang banyak akan menguras energi. Nah, untuk itu tolong tanyakan bersama-sama apa perlu BP itu per kelas 1 guru, artinya ada tugas lain selain mengajar, ditugasi dengan menjadi guru per satu kelas 1 orang yang ada lebih tercover masalah siswa terutama karena memang terutama kamu yang tadi nanti ini dekor middle lah, kampung bawah, kalau ada kamu nggak middle, tapi secara tutur siswanya masih terbilang kampung gitu daripada dibandingkan dengan satu sama dia sebentar. Untuk itu masalah yang seperti itu akan sangat amat banyak karena budayanya berbeda sehari-harinya. Untuk itu solusinya apakah nanti bisa dibuatkan pendampingan anak itu per satu kelas itu kualitas dan BP, atau memang bisa di-cover oleh guru tidak sebetulnya segitu teramat banyaknya yang nanti efeknya adalah tujuan kita mengajar pada intinya saya yakin akan tertunda. Ya, ini benar menjadi pemikiran bersama buat bapak ibu yang menjadi guru penggerak dan teman-teman mungkin di sini yang baru mendaftar gelombang selanjutnya menjadi guru penggerak, ini menjadi sumber inspirasi bagaimana menangani siswa yang tanda petik dengan cara preventif, apakah bisa ditangani oleh guru tidak studi atau walikan atau pendampingan antara guru tidak studi, walikan dan guru BP. Yang ketiga, berikutnya pasti jam pengajaran sedikit banyak akan berganti. Terima kasih Ya, terima kasih kepada Pak Dewi. Bukan dulu buat saya itu. Jadi silakan kalau Pak Dewi. Terima kasih Pak Dewi. Pertanyaan Ibu, Pak Dewi ini sebelumnya menjadi instruktur nasional sekolah penggerak. Dulu dia bertugas di Malang. Selama berapa minggu? 20 hari. Itu sekolah penggerak. Pak Dewi itu. Terima kasih Pak Dewi atas pandangannya terhadap apa yang saya sampaikan. Memang betul sekali Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru pasti berbeda-beda menerapkan kedisiplinan terhadap siswa dan siswi. Kita sebagai guru SMA sebenarnya tidak semuanya siswa tidak disiplin. Ada siswa juga yang tidak usah disiplinkan, sudah disiplin sendiri. Ada yang sudah mandiri sendiri, ada yang sudah bertanggung jawab sendiri. Yang lebih berat itu mungkin menurut saya di guru sekolah dasar. Di sekolah dasar itu yang tantangannya paling berat, guru-guru sekolah dasar dengan berbagai macam karakter siswa dan siswinya. Itu menurut saya berarti yang paling berat. Dan sedangkan buat guru SD SMP juga sekarang mungkin sangat berat sekali. Ya, silakan masuk Ibu. Dan itu juga menjadi tantangan buat kita. Pak Ade, terima kasih bagaimana cara kita memanage kelas. Apakah kita sebagai pemukul, apakah kita sebagai teman, apakah tugas kita sebagai manajer. Dan nanti setelah saya sampaikan
kita harus bisa juga, tapi betul balik lagi di diri kita sendiri. Kita menginginkan mengejar kedisiplinan, kita juga harus dilatih dengan berdisiplin. Baik, mungkin itu sudah. Banyak terima kasih atas pertanyaan. Bapak dan Ibu, selamat datang Ibu yang baru datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rogi. Saya anak angkatan 93 dari SDN Kecamatan Petajam. Terkait yang tadi ditanyakan sama Bapak, kemarin saya sempat mendengar dari fasilitator yang saya miliki. Dia juga mengungkapkan permasalahan disiplin peserta didik yang ada di SMA. Katanya kalau misalkan di SD itu kan guru kelas itu sudah termasuk guru mapel, semua mata pelajaran dipegang sama satu guru itu. Menyelesaikan masalah sebenarnya tidak terlalu sulit karena anak SD permasalahannya tidak terlalu parah juga seperti anak SMP dan SMA. Nah kemudian dia mengatakan dulunya saya itu menghukum anak ketika ada 150 anak. Biasaan nih katanya gitu, 50, awalnya 150, kemudian berkurang, disisir lah kalau ada sisirnya ya. Yang paling sering turun itu siapa? Yang paling sering terlambat sekolah itu siapa? Ternyata setelah disisir ada 50 orang. Nah bagaimana mengenai 50 orang ini? Masa wali kelas harus menangani 50 orang ini? Kan tidak mungkin. Nanti bagaimana dengan pengajar yang lain yang ada ketinggalan gitu kan? Lalu akhirnya dia berpikir sudah dihukum ternyata tidak jelas, tidak memberikan efek jelas. Jangan-jangan hukuman yang kita kasih itu salah. Anak datang ke sekolah salah, bukan berarti kita hukum dia untuk membersihkan WC, seperti itu tidak tepat. Masalahnya apa? Karena ternyata masalahnya itu bukan dia tadinya bersihin WC, tapi masalahnya adalah yang lain. Lalu bagaimana cara pendekatannya? Akhirnya si bapak itu yang saya tahu ya dari cerita dia, si bapak itu bekerja sama dengan semua guru di sekolah tersebut untuk menyelesaikan masalah ini. Dari 50 anak ini dibagi-bagi ke semua guru. Karena di sekolah itu banyak, kebetulan gurunya itu ada sekitar 2.000 lebih, gurunya juga banyak, jadi dibagi-bagi. Akhirnya ketemu permasalahannya yang paling dia ingat itu permasalahannya si anak yang selalu datang ke sekolah terlambat itu ternyata dia bantuin mamanya dagang. Selama ini dia selalu menghukum anak tersebut, udah dihukum aja suruh nyapu. Ternyata tidak sesuai ya. Ternyata kebutuhannya bukan itu. Setelah ditanya, kenapa kamu selalu datang ke sekolah telat? Karena dia nganterin mamanya dulu ke pasar. Jadi dia belanja, habis nganterin mamanya belanja, kemudian dia membangunin adiknya, suruh mandi dulu, memberesin adiknya dulu, udah pakai baju sekolah, dia nganterin adiknya dulu ke sekolah. Baru dia datang ke sekolah ke SMA. Makanya dia tiap hari selalu terlambat datang ke sekolahnya. Artinya permasalahan setiap anak itu kan berbeda-beda. Selama ini kita hanya menganggap sudah dia telat, besok hukum, kita lari lapangan. Ternyata itu bukan penyelesaian masalahnya. Kita lebih ke bagusnya itu mau visit dulu. Kita cari tahu ke rumah orang tuanya sebenarnya bagaimana permasalahannya. Setelah diketahui permasalahan apa, tidak lagi ke rumah orang tuanya sama bapak itu. Datang, ternyata permasalahannya sama seperti yang dikatakan sama si anaknya. Akhirnya si gurunya memberikan saran bagaimana caranya. Oh ternyata mamanya akhirnya sadar, ya sudah, berarti ini mengganggu aktivitas anak saya sekolah. Akhirnya mamanya berpikir, ya sudah kamu antar ibu ke pasar. Setelah kamu antar ibu ke pasar, biar adik kamu ibu yang urus. Kamu silakan rapi-rapi dan berangkat ke sekolah. Salah satunya ibu, tapi memang banyak kan kesimpulannya. Jadi si bapak ini membagi tugas ke semua guru untuk menyelesaikan permasalahan 50 orang siswa ini, supaya tindakan segitiga restitusinya itu dipakai sesuai tepat sasaran. Solusinya mereka sendiri yang mengambilnya. Terima kasih. Ya, memang jadi macam-macam yang kita melihat situasi dan kondisi si anak tersebut. Jadi kita tidak bisa menghindar, oh memang kan pasti ada alasannya sekarang orang.
data saya sekarang sudah menunjukkan juga apakah males, apakah ada hal yang lain, makanya itu harus diterapkannya juga diskusi yang tadi telah disampaikan. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas semua tanggapan dan lainnya. Nanti ada sesi kita termasuk Allah Ta'ala apabila ada salah dari kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini Bapak akan mempresentasikan tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Banyak hal yang berhubungan dengan budaya positif di sekolah. Ada yang bisa kasih contoh apa? Tidak menyontek. Terus datang sekolah tepat waktu. Ada lagi? Nah, tapi itu untuk sekolah. Tapi untuk di kelas ada lagi juga sama. Contohnya tidak keluar ketika sedang pembelajaran berlangsung. Tidak memainkan HP ketika sedang pembelajaran berlangsung. Menghargai teman yang sedang memberikan pendapat, itu kesepakatan di dalam kelas seperti itu. Nah, di sini ada budaya positif di lingkungan sekolah. Kalian ada sih budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi maksudnya tidak jalan ya. Lanjut, nah ini contoh budaya positif di sekolah. Ada orang, ada orang. Ada siapa? Ini contohnya. Apa ini contohnya? Datang ke sekolah tepat waktu, melakukan salaman dengan guru. Nah, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dalam memberikan mandiri dan bertanggung jawab. Kalian sudah aman? Nyaman? Ada? Kita akan sendiri gimana supaya nyaman dengan membawa kita. Nah, kita lakukan contoh di sini. Contoh untuk mengepalkan tangan. Aku aja satu orang aja. Siapa yang mengepalkan tangan? Yang satu lagi, coba memberikan instruksi supaya membuka kepalan tangan itu. Instruksinya boleh dengan membujuk, mengambil, memarahi, dengan membujuk, misalkan nih ada uang 100.000, kamu nah, siapa yang memegang kontrol, yang ngomong atau yang di sini, yang memegang tangan? Nah, itu kontrol kalian. Apakah Anda atau B yang memegang kepala tangan Anda? Ya, jadi kalian bisa mengontrol sendiri, kalian tidak bisa mengontrol orang lain. Itu yang harus bisa angkat. Oke, di sini ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, seperti tadi contohnya yang kita lihat contoh dari sini. Nah, contoh tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Peraturannya. Berikan itu ketepannya. Ada lagi yang bisa kasih contoh tentang tanggung jawab?
Terus? Jalan tugas. Terus? Misalkan di sini tanggung jawab. Terus apa lagi yang keyakinan kelas? Menghormati orang lain. Lagi ya. Kesehatan. Nah, di sini contohnya, kalian coba tulis di sini apa yang masuk ke tanggung jawab, apa yang masuk ke menghormati orang lain, apa yang masuk ke kesehatan. Kalau kamu masih punya contoh, apa lagi? Disiplin ya. Misalkan yang tanggung jawab, kalian tulis di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya dan di sini. Kalau yang ini menghormati orang lain apa? Di sini. Tapi ditulis di sini. Berarti kan? Oke, tuliskan beberapa keyakinan kelas seperti yang di foto ini. Apa ya keyakinan kelas yang kamu yakini yang bisa dipergunakan di ya? Nah, kalau sudah silakan tempelkan di sini, nanti kita lihat. Sudah silakan tempelkan. Disiplin masih kosong. Coba bacakan yang kamu jawab. Aku jawab. Mematikan listrik jika sudah tidak dipakai. Membayar uang kas. Jangan tenggelam teh. Laksanakan piket kelas sesuai jadwal yang ditentukan. Mengerjakan ibadah. Apabila meminjam barang teman seperti penghapus, pulpen dan lain-lain, diharapkan kembalikan. Menghormati orang lain, coba. Saskia. Tidak mencemooh orang lain dan berteman dengan siapa saja atau tidak membeda-bedakan orang. Jika melihat guru, kita harus lakukan salam, sapa, senyum. Mendengarkan pendapat teman ketika sedang berdiskusi. Toleransi terhadap teman yang berbeda agama. Menghargai pendapat teman. Tidak mengobrol saat guru sedang menjelaskan. Ananda, bacakan semuanya. Kesehatan mengingatkan teman untuk makan siang sebelum sarapan berangkat sekolah. Tidak merokok. Budaya di luhur makan yang sehat. Jangan terlalu menyukai pedas. Membawa bekal dari rumah dan menjaga pola makan makanan yang sehat. Lagi yang disiplin apa? Disiplin dalam berpakaian artinya memakai pakaian yang rapi dan bersih. Disiplin dalam berpakaian. Nah, seperti itu kesepakatan
kesepakatan yang sudah biasa diterapkan di kelas kalian kan? Itu setuju nggak kalian seperti itu? Sudah diterapkan? Nah, seperti itu untuk kesepakatan di dalam kelas. Kebiasaan di kelas yang sudah Bapak paparkan tadi, saya menjadi lebih mengetahui mengenai tanggung jawab saya di kelas. Ternyata selama ini tanggung jawab saya di kelas bukan hanya mengerjakan tugas saja, tetapi masih banyak lagi tanggung jawab yang harus saya lakukan di kelas ini. Dan untuk kedepannya, saya akan lebih bertanggung jawab lagi mengenai tanggung jawab yang harus saya lakukan tersebut. Terima kasih. Saya mempelajari mengenai keyakinan kelas yang tadi Bapak presentasikan. Saya jadi mengetahui beberapa tanggung jawab, menghormati orang lain, kesehatan, dan disiplin yang harus diterapkan di dalam kelas. Dan saya juga jadi sadar akan menerapkan semuanya itu nanti saat di kelas.